Prabowo tidak bisa menjadi presiden, ya cucuknya menjadi menteri pertanian saja lebih berguna kan? Waduh. Ya, tentunya apa yang bisa diharapkan dari seorang Prabowo Subianto? Apakah dirinya ingin menjadi presiden karena keinginan rakyat ataupun karena keinginannya sendiri saja? Ya, dan tentunya apa yang bisa disampaikan, prestasi apa yang bisa kita saksikan selama diberi jabatan sebagai Menteri Pertahanan. Beli pesawat bekas yang biaya perawatannya tentunya sangat mahal, atau memberikan pangkat letkol tituler kepada Deddy Corbuzier. Apakah pemberian pangkat itu bermanfaat buat pertahanan negara atau bermanfaat buat rakyat? Apa yang bisa rakyat ambil manfaatnya dari pemberian pangkat kepada seleb YouTuber itu? Apakah pemberian pangkat letkol itu karena Prabowo sempat mengisi acara di podcastnya? Ya, namun demikian untuk masalah KKB di Papua, ya belum terdengar prestasi apa yang telah dilakukan oleh Prabowo Subianto sebagai Menhan. Tentunya hampir habis masa jabatannya sebagai menteri, soal KKB belum jelas kapan akan diselesaikan. Jadi apa yang kita harapkan, yang bisa kita harapkan dari seorang Prabowo Subianto yang ngotot ingin menjadi orang nomor satu di negara ini? Bisakah beliau bisa memimpin negara ini dengan sangat elegan atau justru malah berantakan karena sangat mudah percaya dengan para pembisik-pembisiknya? Ya, kita tentunya tidak pernah lupa bagaimana dengan kasus berita Ratna Sarumpait hoak yang bisa langsung dihembuskan oleh Fadlizon dan langsung dipercaya oleh Prabowo Subianto. Bagaimana nanti kalau Prabowo menjadi presiden lalu mendapatkan informasi hoak? Ya, ini tentu sangat membahayakan buat kepentingan bangsa dan negara. Kalau misalnya ada anak buahnya memberikan informasi bahwa senjata bekas dari Amerika itu sangat canggih dan bagus untuk diborong buat pertahanan negara, kemudian Prabowo Subianto menyetujuinya dan membelinya, maka begitu pas mau digunakan dalam keadaan penting, tiba-tiba senjata itu langsung tak berkutik alias meleho dan tidak kuat melayangkan serangan. Buat apes buat negara karena hanya mampu beli barang rongsokan alias barang bekas. Apalagi Prabowo Subianto sepertinya tidak peka terhadap jenis-jenis senjata di era web 3.0 ini yang pada masa depan nanti bisa menjadi senjata itu tidak melalui dengan pesawat terbang ataupun dengan rudal. Mungkin bisa bentuknya dengan menggunakan teknologi A1 dan kimia serta biologi, atau juga bisa dengan menggunakan nuklir. Nah, maka apakah Prabowo mau mendengarkan para ahli di dalam negeri atau hanya sangat percaya kepada Fadlizon dan orang-orang sejenis Fadlizon? Ya, di sebuah debat dalam Pilpres 2019 lalu tentang startup, Prabowo Subianto tidak paham soal itu, sehingga menjawabnya dengan kata yang online itu kan sontak menjadi bahan tertawaan di sejagat Indonesia itu. Nah, bagaimana bisa Prabowo Subianto paham cepat soal masa depan negara di era cepatnya kemajuan teknologi AI? Apa yang bisa Prabowo berikan kepada negara dan bangsa dengan kemampuannya yang mungkin sulit upgrade, kecuali ya hanya mendengarkan orang-orang yang menurutnya dipercaya. Ya, Prabowo Subianto tentunya sulit menjadi penerus Jokowi. Meski sudah diajak berkeliling dan jalan-jalan serta berdialog lama dengan Jokowi, bahkan sudah di-endorse, tetapi tetap saja karakter Prabowo Subianto itu sangat sulit atau tidak akan pernah berubah. Bayang-bayang masa lalu Prabowo Subianto tetap melekat saja. Dan itu sangat terlihat bagaimana sikapnya ketika di suatu panggung gelas kopinya tak terisi. Dia langsung ngamuk dan kesal dan memerintahkan sekot jam kepada panitia. Jadi tampak karakter Prabowo Subianto yang selalu minta dilayani, atau seperti karakter raja-raja Jawa yang selalu dilayani. Karakter ini masih melekat erat kepada Prabowo Subianto. Sementara saat ini rakyat hanya menginginkan
pemimpin yang benar-benar merakyat, pemimpin yang belusukan ke rakyat, yang sering mendengarkan keluh kesah rakyat, yang tak berpura-pura berbaur dengan masyarakat. Usia yang sudah terlalu tua dan kebiasaan hidup yang enak, yang senantiasa eksklusif dan penuh dengan fasilitas yang sangat mewah dan nyaman, tentunya sulit mengubah kebiasaan karakter ini secara drastis atau perlahan-lahan menjadi biasa saja seperti rakyat pada umumnya. Prabowo Subianto tak akan selincah Jokowi yang begitu gesit dan lincah. Presiden Joko Widodo tidak mudah lelah di dalam menjalankan tugasnya, sedangkan Prabowo Subianto sepertinya sangat mudah marah kalau lagi kelelahan. Jadi ketika gelasnya tak terisi kopi yang dia minum, Prabowo Subianto tidak bisa menunggu dengan sabar, langsung agar cepat disediakan. Kita bisa bayangkan kalau lagi belusukan dan ternyata ajudan lupa bawa air minum, maka daripada kita meragukan, maka lebih baik saya tidak akan memilih Prabowo Subianto sebagai presiden di 2024. Sangat beresiko buat kelangsungan bangsa dan negara. Bisa jadi mungkin cocoknya menjadi menteri saja, dan lebih tepat kalau Prabowo itu menjadi menteri pertanian saja, karena sepertinya Prabowo Subianto lebih ahli dan hobi di bidang pertanian dan peternakan. Contohnya adalah ternak kuda. Ini menunjukkan kalau dia lebih ahli, lebih cakap di bidang itu. Dan atau juga mungkin Prabowo Subianto bisa menyelesaikan segala dengan masalah food estate agar benar-benar berguna buat negara dan bangsa. Bila misalnya Prabowo Subianto menjadi presiden di 2024, maka akan sulit menjawab tantangan global yang begitu cepat perubahannya, sehingga negara akan terhambat kemajuannya. Dan saat negara begitu lambat perkembangannya, maka ini bisa menjadi sangat berbahaya juga buat kelangsungan negara dan bangsa tercinta ini. Tentunya negara ini bisa diobo-obo oleh negara-negara maju, negara-negara yang berteknologi luar biasa, dan yang lebih membahayakan adalah Prabowo Subianto akan berbuat seperti apa yang telah dilakukan oleh Presiden Soeharto, yakni memberikan karpet merah kepada Amerika Serikat untuk menguasai kembali alam Indonesia yang lebih luas dan lebih banyak lagi, lebih-lebih yang terjadi di Freeport. Dengan demikian, saya akan berusaha sekuat tenaga agar tidak salah pilih di dalam pemilihan presiden di 2024 nantinya. Pilih yang sudah teruji dan jelas mau melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi agar pembangunan bangsa ini berkesinambungan dan tentunya segera menjadi negara yang maju, yang hebat, yang tak tertandingi di negara dunia tentunya.